Di tahun 1859 di sebuah rumah sederhana di kota kecil Burlington, Vermont, seorang bayi lahir yang nantinya akan mengubah wajah pendidikan di Amerika Serikat bahkan di seluruh dunia. Bayi itu diberi nama John Dewey. Tapi tahukah kalian, perjalanan dia menjadi sosok legendaris bukanlah perjalanan yang mulus. Bahkan dia sempat bingung dengan arah hidupnya. Saat kecil, John Dewey bukanlah anak yang pandai atau dikenal sebagai anak jenius. Dia lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan daripada bermain dengan teman sebaya. Ayahnya yang bekerja sebagai pedagang dan mantan tentara sering mengajaknya berbicara tentang bagaimana kehidupan dan masyarakat. Itulah yang mulai membangkitkan rasa ingin tahu dia tentang bagaimana manusia belajar dan berkembang. Ketika masuk Universitas Vermont pada usia 15 tahun, ya benar, dia masuk kuliah saat masih sangat muda. Dia mulai belajar filsafat, ilmu alam, dan matematika. Tapi yang membuat tercengang adalah ketika dia menemukan buku tentang filsafat klasik. Dia berpikir, kenapa ilmu pengetahuan hanya ada di dalam buku? Mengapa tidak bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Setelah lulus, dia bekerja sebagai guru di sekolah menengah selama beberapa tahun. Dan disinilah dia melihat masalah besar yang ada di sistem pendidikan saat itu. Siswa hanya duduk diam, menghafal hafalan, dan guru hanya berbicara di depan kelas tanpa ada interaksi sama sekali. Dia melihat banyak siswa merasa jenuh dan bahkan putus asa karena tidak bisa menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan dunia luar. Tak puas dengan itu, John Dewey memutuskan untuk melanjutkan studi doktoral di Johns Hopkins University, salah satu universitas terbaik di Amerika pada masa itu. Di sana, dia belajar bersama para filsuf terkemuka dan mulai mengembangkan aliran pemikiran yang kemudian dikenal sebagai pragmatisme, sebuah paham yang mengatakan bahwa kebenaran tidak ada di alam semesta secara mutlak, tapi harus bisa diuji dan bermanfaat dalam kehidupan nyata. Tahun 1894, dia diterima sebagai dosen di Universitas Chicago. Disinilah dia punya kesempatan untuk mewujudkan visi pendidikan yang selama ini ada di pikirannya. Dia berkata, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan itu sendiri adalah hidup. Artinya, sekolah tidak boleh hanya jadi tempat untuk menghafal materi agar siap menghadapi masa depan, tapi juga harus menjadi tempat di mana anak-anak bisa tumbuh, belajar dari pengalaman, dan menjadi bagian dari masyarakat sejak saat itu. Pada tahun 1896, John Dewey mendirikan yang namanya Laboratorium Sekolah, sebuah sekolah eksperimental yang menjadi tonggak sejarah pendidikan Amerika. Di sekolah ini tidak ada meja yang disusun rapi menghadap guru. Sebaliknya, siswa dikelompokkan dan bekerja sama untuk menyelesaikan proyek nyata. Mulai dari menanam kebun, membuat mainan kayu, hingga merencanakan acara kecil di sekolah. Dia percaya bahwa anak-anak belajar paling baik ketika mereka terlibat aktif. Misalnya, saat belajar matematika, bukan hanya menghitung angka di buku, tapi mereka menghitung jumlah benih yang perlu ditanam, atau berapa banyak kayu yang dibutuhkan untuk membuat meja. Saat belajar bahasa, mereka menulis cerita tentang pengalaman mereka atau membuat surat untuk teman sekelas. Hasilnya luar biasa, siswa yang dulunya pasif dan jenuh menjadi antusias dan bersemangat belajar. Kabar tentang sekolah ini menyebar ke seluruh Amerika, bahkan negara-negara lain mulai datang untuk melihat langsung bagaimana metode pembelajaran ini bekerja. Tahun 1899, dia menerbitkan buku berjudul The School and Scotty yang merangkum pengalaman dari laboratorium sekolah. Buku ini kemudian menjadi bacaan wajib bagi para pendidik di seluruh dunia. Seiring waktu, ide-ide John Dewey mulai merambah ke seluruh sistem pendidikan Amerika. Sekolah-sekolah mulai mengubah metode pembelajaran dari yang berbasis hafalan menjadi berbasis pengalaman.
Konsep seperti pendidikan demokratis, kerja kelompok, dan pembelajaran berbasis masalah yang kita kenal sekarang, semuanya berasal dari pemikiran beliau. Bahkan setelah dia pensiun pada tahun 1930, John Dewey tetap aktif berkarya dan memberikan ceramah hingga akhir hayatnya. Pada tahun 1952, karyanya tidak hanya berdampak di Amerika, negara seperti Jepang, Inggris, Australia, dan bahkan Indonesia juga mengambil inspirasi dari ide-idenya dalam mengembangkan sistem pendidikannya. Hingga saat ini, ketika kita melihat siswa yang aktif melakukan eksperimen di laboratorium, bekerja sama menyelesaikan proyek, atau belajar dari pengalaman langsung, itu adalah bukti bahwa warisan John Dewey masih hidup dan terus berkembang. Jadi, John Dewey bukan hanya seorang filosof atau pendidik, dia adalah orang yang berani mengubah cara dunia melihat pendidikan. Dia menunjukkan bahwa belajar seharusnya menyenangkan, bermakna, dan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik serta anggota masyarakat yang produktif. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip belajar melalui pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kalian punya pengalaman belajar yang menyenangkan karena bisa langsung praktik? Ceritakan cerita kalian di kolom komentar ya.